Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal karim Muhammadin wa ala alihi washabihil mujahidina tohirin amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat yang utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Salawat dan salam teruslah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, maka kita akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan insya Allah pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan. Dan juga yang mungkin ada di antara saudara-saudariku yang saat ini sedang menghadapi suatu masalah, saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi, dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai tantangan sholat tahajud. Kamu termasuk yang mana? Tantangan sholat tahajud bagi tiap orang akan berbeda-beda. Salah satunya yang paling banyak dialami adalah susah bangun tidur jam 3 pagi. Ada tipe orang yang mudah sekali bangun malam dan sholat tahajud, namun ada pula tipe orang yang sangat susah bangun malam dan terasa berat sekali melakukan sholat tahajud. Nah, terlepas dari tantangan sholat tahajud yang beragam tiap-tiap masing-masing orang, berikut beberapa kendala umum dan solusi agar kamu bisa melawan rasa malas dan rasa berat hati menjalankan tahajud. Langsung saja kita simak ulasan berikut ini. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, tantangan sholat tahajud tidaklah mudah, apalagi bagi baru yang pertama kali ingin memulai. Namun selama masih ada kemauan dan niat yang besar, justru tantangan sholat tahajud menjadi hal yang menantang dan menarik. Nah, apa saja sih tantangan yang paling umum yang menghambat sholat tahajud? Sebagai berikut. Yang pertama, susah bangun tidur. Nah, saudara-saudariku, buat kamu kaum jomblo atau kaum rebahan, pasti tantangan sholat tahajud paling besar adalah susah bangun di sepertiga malam. Atau mungkin kamu pekerja keras yang harus banting tulang mencari nafkah, karena rasa lelah yang luar biasa sering kali terlewatkan bangun di sepertiga malam. Bagi orang yang bekerja banting tulang, salah satu kenikmatan adalah tidur. Jadi wajar jika bangun tidur pun rasanya masih sangat berat. Satu sisi untuk melakukan hal-hal kebaikan memang selalu terasa berat, namun jika sudah dibiasakan menjadi kebiasaan, setiap semuanya terasa lebih ringan. Yang kedua, malas bangun saat jam 3 pagi.
Tantangan sholat tahajud yang kedua karena rasa malas, di mana rasa malas ini sebenarnya muncul dari dalam diri sendiri. Bisa disebabkan oleh karena bisikan syaitan. Salah satu cara menghilangkan rasa malas, bangun saat jam 3 pagi dengan cara memaksakan diri. Segala sesuatu yang dipaksakan memang tidak ada enaknya, namun terkadang dalam tubuh kita ada dua suara, keinginan ataupun harapan yang berbeda. Ada hati, pikiran, dan bisikan hati. Jika kita mampu melawan rasa malas yang muncul dalam diri dan mengetahui hal-hal yang membawa kebaikan, dan akhirnya kamu bisa menang, maka selamat, karena kamu mengalahkan diri kamu sendiri, di mana itu semua hal yang tidaklah mudah. Lalu yang ketiga, takut sholat di malam hari sendirian. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, tantangan sholat tahajud yang paling umum lainnya adalah karena perasaan takut sholat di malam hari sendirian. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya Indonesia memiliki banyak cerita metafisika ataupun cerita horor, sehingga banyak membuat orang takut bangun malam, karena memang Indonesia dahulunya adalah hutan belantara yang tidak bisa dijamah oleh manusia. Singkat cerita, datanglah leluhur kita yang melakukan babat alas yang syarat dengan makhluk tak kasat mata. Nah, saudara-saudariku, jadi sudah sewajarnya jika tanah kita ini berdampingan dengan makhluk lain. Bagi belum cukup pemahaman terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluk lain, akan takut setengah mati dengan keusilan para jin dan setan. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, namun ketika kita memahami agama lebih dalam lagi dan memahami hakikat sang kuasa, mereka lebih rendah daripada manusia, di mana manusia tidak perlu takut dengan kehadiran mereka. Itulah saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa tantangan sholat tahajud yang sebenarnya bisa kita hadapi dan kita lawan asal ada kemampuan. Saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita mengetahui tantangan sholat tahajud, maka kita akan dapat melaksanakan sholat tahajud dengan giat lagi, dengan istiqomah. Insya Allah semua ibadah-ibadah yang kita kerjakan dengan tulus dan ikhlas dan mengharapkan semata-mata karena ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa hajat kita, cita-cita kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.